sebelum mulai pembahasan kita ada pantun dulu nih. Ada dangdut semua bergoyang, melihat teman terlihat nyaman, tak kenal maka tak sayang. Ayo kita saling berkenalan. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Video ini akan membahas mengenai organisasi ANZUS dan SARS. Nah, dari video ini, siswa dapat mengetahui dan memahami materi pokok tentang yang pertama, pengertian dari organisasi ANZUS dan SARS. Yang kedua, latar belakang berdirinya organisasi ANZUS dan SARS. Yang ketiga, apa saja sih negara-negara anggota dari organisasi ANZUS dan SARS? Dan yang terakhir, tujuan dan peran organisasi ANZUS dan SARS didirikan. Penasaran? Yuk nonton video ini sampai habis ya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai organisasi ANZUS. ANZUS atau Australia, New Zealand, dan United States adalah satu fakta pertahanan yang dibentuk pada tanggal 1 September 1951 di San Francisco. Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 1952. Latar belakang berdirinya organisasi ANZUS bermula ketika kekhawatiran Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru terhadap ancaman dari utara Samudra Pasifik, terutama ancaman serangan komunis dari Cina atau Uni Soviet. Kemudian kepentingan Amerika Serikat dalam ANZUS untuk bekerja sama dengan Australia dan Selandia Baru untuk menangkan ancaman komunisme di wilayah Pasifik. Nah, apa aja sih negara-negara anggota ANZUS? Negara-negara anggota ANZUS yakni ada Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand. Nah, tujuan didirikannya organisasi ANZUS ini adalah menjaga wilayah teritorial masing-masing negara anggota dari kemungkinan ancaman luar yang bisa muncul. Kemudian, apa sih peran organisasi ANZUS ini? Perannya itu, yang pertama, organisasi ANZUS pernah mengirimkan bantuan senjata kendaraan perang dan pasukan khusus untuk menyelesaikan perang Vietnam pada 1955 sampai 1975. Kemudian ANZUS juga aktif membantu dalam penyelesaian masalah Timur Timur. Dan yang terakhir, organisasi ANZUS membantu dalam penyelesaian masalah antara RCC dengan Taiwan. Pengaruh organisasi ANZUS terhadap Indonesia juga ada loh. Yang pertama, dari pembahasan yang sebelumnya, bahwa organisasi ANZUS pernah mengirimkan bantuan dalam menyelesaikan masalah antara Timur Timur. Dan kemudian, dukungan dari berbagai negara untuk melawan perkembangan komunisme. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya agresi di Indonesia maupun di negara lainnya yang berada di kawasan Pasifik. Organisasi ANZUS mulai melemah sejak tahun 1980, tetapi aliansi Australia-Amerika Serikat tetap kokoh dan erat. Namun, berbeda dengan Selandia Baru atau New Zealand. Pada tahun 1985, ANZUS mengalami pembekuan karena keluarnya New Zealand yang disebabkan karena berlakunya Undang-Undang Zona Bebas Nuklir sebagai alat pertahanan dan senjata perang. Menurut Selandia Baru atau New Zealand, pemakaian senjata nuklir terlalu berbahaya bagi kemanusiaan dan senjata nuklir juga tidak efektif dalam menyelesaikan konflik internasional. Nah, sudah paham kan mengenai organisasi ANZUS? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu mengenai organisasi SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation. Adalah organisasi antar pemerintah regional dan persatuan geopolitik negara-negara di Asia Selatan yang didirikan pada 8 Desember 1985. Organisasi ini merupakan organisasi regional terbesar dengan jumlah penduduk hampir mencapai 1 miliar orang. Organisasi ini adalah organisasi sosial, politik, dan ekonomi loh.
Negara-negara Asia Selatan terdiri dari 8 negara, yaitu Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India. Latar belakang pembentukan SARS ini yaitu bermula ketika Presiden Bangladesh yang bernama Zair Rahman mengajukan sebuah blok perdagangan yang terdiri dari negara-negara yang berkawasan di Asia Selatan. Adanya kesamaan dijajah oleh bangsa lain atau persamaan sejarah dijajah. Kemudian banyaknya negara kawasan lain yang memiliki organisasi regional, salah satunya adalah ASEAN. Sehingga dengan adanya SARS, maka akan menjadikan adanya organisasi regional di Asia Selatan. Tujuan utama didirikannya organisasi SARS yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Asia Selatan untuk menjadi lebih maju. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkembang sosial dan budaya untuk individu yang lebih bermartabat. Yang ketiga, meningkatkan dan memperkuat kerjasama negara-negara anggota SARS dengan negara-negara berkembang di dunia. Organisasi SARS berperan sebagai organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah melalui dua jalan, yakni mediasi, peredam konflik, dan fasilitator proses negosiasi dan kesepakatan. Peranan Indonesia terhadap SARS juga ada loh. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara pecinta damai. Nah, organisasi SARS mempunyai tujuan mendamaikan dan mensejahterakan negara-negara kawasan Asia Selatan. Jadi bisa disimpulkan, peranan Indonesia yaitu mendukung jalannya organisasi ini. Oke, jadi cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.